Gak ada orang. Kunci lagi. Ada kemana ya? Sinar juga belum datang. Halo? Halo, Nak. Lo di mana? Gue udah nyampe kelas. Hari ini tuh kita kelasnya online. Kita kan presentasi tekom pakai video. Ya ampun. Gue salah baca grup deh. Gue malah ke kampus lagi. Terus gimana dong? Oke. Lo tunggu situ ya. Gue ke kampus sekarang. Nah, yaudah. Gue tunggu di sini ya. Jangan lupa telepon Gina sama dia. Oke. Ini nih. Gara-gara kurang literasi. Tunggu. Tapi kayaknya gak enak deh kalau itu putih. Nah, ini baru enak. Tapi gue kayaknya gak mau sendirian nih. Ayo masuk, Srep. Kalau gitu sekarang kita kenalan dulu. Yuk. Halo, perkenalkan nama saya Ivana Rusli dari kelas A Program Studi Ilmu Komunikasi 2021. Aduh, ngapain sih? Hai, perkenalkan nama saya Natasha dan dari Pasitanggang dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dengan nomor absen 30. Aku. Halo. Perkenalkan nama aku Dianita Indah Astika, panggilnya Dian aja, dari Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2021 kelas A. Mau juga dong. Hai, perkenalkan nama aku Regina dari Ilmu Komunikasi 2021, nomor absen 36. Kalau ditangkap tuh jangan main kayak gitu. Itu ketika pensi dia kan ini gak akan bola deh. Ini gue lagi tulis berita sendiri, itu lagi hot banget tau, gue kan tau jurnalis. Nah itu dia yang fenomena akhir-akhir ini lagi banyak banget terjadi. Namanya itu citizen journalism. Tapi citizen journalism itu apa ya? Nat, lu boleh bisa tolong jelasin nggak? Ini buka. Udah bener kan nih? Oke, jadi citizen journalism itu adalah suatu bentuk fenomena yang terjadi karena adanya kebebasan dari setiap orang untuk menuliskan berbagai informasi di berbagai kanal media. Namun, pas saat ini itu, semua informasi tersebut itu disampaikannya tidak dipertanggungjawabkan oleh si penulis. Contohnya itu kayak Gina tadi ya. Maka dari itu kita sebagai penulis dari suatu informasi harus melakukan pengecekan kembali terhadap penulisan yang kita buat. Jangan kayak Gina. Halo teman-teman semua. Tadi kan kita udah lihat ya cuplikan salah satu teman kita yang menyalahi aturan dalam pembuatan atau penulisan berita. Nah, sekarang nih kita akan masuk kepada pembahasan mengenai etika jurnalistik di Eropa. Nah, di Eropa ini, pembahasan ini itu didasarkan oleh suatu gagasan yang menyatakan bahwa media Eropa itu memiliki masalah dan praktik yang sama, sampai pada tingkat yang dapat diatur oleh aturan dan mekanisme umum. Dari gagasan ini, ternyata ditimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah jurnalis, editor, dan berbagai praktisi yang bekerja di lapangan secara nyata itu memiliki norma dan cita-cita yang sama dalam pekerjaan mereka. Untuk menjawab pertanyaan berikut, kita akan mendapatkan penjelasan dari aku. Oke teman-teman, ini saatnya kita masuk ke pembahasan dari kode etik jurnalistik di Eropa itu sendiri. Nah, dari buku yang telah dibaca nih, disebutkan bahwa ada 31 kode etik yang tersebar di berbagai negara Eropa. Sebagian besar kode etik ini itu diadopsi oleh para jurnalis dan dewan pers di sana. Tapi kenapa harus diadopsi ya? Nah, pertanyaan itu dijawab dengan alasan bahwa pada sebelumnya itu jurnalis di Eropa itu tidak memiliki kode etik sama sekali dan dia hanya berasosiasi pada penerbit dengan seperangkat prinsip yang berasal dari tahun 1980-an. Nah, terus kode-kode yang diadopsi tersebut akan lebih menekankan pada perlindungan dan hak-hak jurnalis daripada kode-kode lainnya.
Jadi pengetahuan baru dong ya. Nah, lalu berbicara mengenai kode etik ini sendiri, itu ternyata memiliki dua fungsi utama gitu teman-teman. Jadi penggunaannya di dunia jurnalistik itu, di fungsi pertamanya itu adalah sebagai alat penentu akuntabilitas yang berkaitan dengan fungsi luar, khususnya terhadap negara, publik, sumber, hingga pengiklan. Atau dengan kata lain, si fungsi pertama ini itu bertujuan agar terlihat baik gitu di mata regulator, sehingga dapat meyakinkan mereka untuk tidak memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih lanjut. Nah, itu baru fungsi pertama. Untuk fungsi keduanya itu, si kode etik ini berfungsi sebagai mekanisme pengaturan diri dengan maksud untuk melindungi integritas dan identitas profesi itu sendiri, baik dari internal yang artinya itu di negara, kelompok, kepentingan dan lain-lain, maupun internal dalam bentuk plagiat, pers kuning dan lain sebagainya. Nah, nggak cuma dua fungsi itu ternyata juga diturunkan lagi nih, ada 6 fungsi lainnya. Kode etik di Eropa itu, seorang jurnalis itu berfungsi juga untuk mempresentasikan akuntabilitas kepada publik, kepada narasumber dan referensinya, kepada majikan, serta kepada negara. Nah, itu baru 4. Ada 2 fungsi terakhir nih yang berkaitan dengan identitas profesional jurnalis itu sendiri, yang mana dengan melindungi integritas profesional jurnalis, poin ini tuh mengacu pada campur tangan dari eksternal. Dan yang terakhir itu ada status serta kesatuan profesi jurnalistik, yang mana poin terakhir ini mengacu pada pemantapan reputasi baik dari solidaritas para jurnalistik. New insight ya. Terus dari 6 kategori fungsi tersebut bisa lihat di diagram berikut. Oke. Di kode etik jurnalistik Eropa itu 6 kategori ini diurutkan berdasarkan yang paling besar dari diagram yang tadi udah aku tunjukin. Jadi dari diagram tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi kode etik di Eropa itu cenderung lebih ke arah akuntabilitas kepada publik. Yaitu fungsi yang pertama, itu yang tadi di diagram paling besar wilayahnya. Dan diikuti dengan kemampuan akuntabilitas kepada referensi dan sumbernya, yaitu fungsi yang kedua. Dan di sini juga ada penekanan perbedaan pada aspek kejujuran, kebutuhan untuk melindungi integritas dan independensi wartawan, tanggung jawab wartawan terkait pembentukan opini publik, hingga sarana yang adil dalam pengumpulan serta penyajian informasi. Juga termasuk satu prinsip yang paling umum gitu di kode Eropa ini. Nah, dari penjelasan sebelumnya itu tadi udah jelas dong ya, bahwa setidaknya itu jurnalis Eropa itu punya prinsip yang lebih mengutamakan kegiatan profesional mereka terhadap akuntabilitas kepada publik dan kelompok pengatur lainnya. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada materi apa ya? Aduh, ini gimana sih penulisan berita yang benar? Kok berita gue nggak di ACC ya, Nah? Lo ada masalah penulisan di berita lo ini? Iya nih, apa kurang menarik ya berita gue ya? Coba gue lihat ini. Oh, ini mah lo harus tahu sesuatu yang penting dan lo harus membaca dari situ. Apa tuh, Nah? Itu adalah inflation in Europe newspaper. Kita akan bahas materi itu setelah ini. Oke, sekarang kita udah masuk nih ke pembahasan inflation in European newspaper atau inflation di koran Eropa. Tapi sebelum itu pasti pada bertanya-tanya kan, inflation itu sebenarnya apa sih? Oke, karena kita akan membahas mengenai inflation, kita bahas dulu tentang istilah-istilah yang sebelumnya udah ada. Jadi seperti yang teman-teman tahu itu kan, kalau misalkan televisi itu udah jadi suatu media massa yang secara signifikan bertindak dengan aspek emotif persuasi karena penggunaannya dengan berbagai sinyal. Nah, dengan televisi yang seperti itu, mereka pasti menghasilkan berbagai program, dan program-program itu justru memberikan pengaruh tidak hanya tingkat kognitif, tetapi juga tingkat emosi para audiensnya. Nah, hal ini itu disebut sebagai infotainment. Jadi, inflation itu merupakan suatu istilah yang disandingkan dengan infotainment. Kalau misalkan di TV tadi infotainment itu bentuknya adalah pengaruh emosi dan kognitif, tetapi kalau misalkan di jurnalistik sendiri, inflation ini berarti informasi campuran dan persuasif. Maksudnya apa sih? Gitu. Maksudnya adalah suatu fakta dapat memiliki efek persuasif jika hanya sebatas melaporkan sudut pandang orang lain
tanpa diimbangi dengan sudut pandang yang berbeda. Menarik. Nah, teknik persuasif itu sebenarnya udah menjadi salah satu bagian dari rutinitas jurnalistik yang dilakukan dengan tujuan untuk meyakinkan publik atas suatu sudut pandang, baik secara sengaja maupun tidak. Lalu, dengan mengevaluasi jenis informasi yang dihasilkan oleh surat kabar Eropa, nantinya kita dapat melihat gagasan terkait logika media yang bertindak sebagai denominator umum di dalamnya. Nah, dalam hal ini untuk mempelajari mengenai info-session itu lebih lanjut, diberikan sebuah studi kasus selama perang di Kosovo yang secara khusus melihat cara berkomunikasinya melalui surat kabar di beberapa negara Eropa sebelum dan selama hari-hari pertama operasi udara NATO. Gimana ya kira-kira? Oke, pada dasarnya studi kasus ini itu menggunakan sampel dari 10 surat kabar di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Italia, Spanyol, dan Jerman. Setelah dilakukan penelitian itu, pers Eropa itu ternyata memiliki banyak kesamaan dan kembali mengacu pada logika media. Nah, indikator logika medianya itu merujuk kepada liputan berita dan cara penyajiannya yang ternyata cenderung berhati-hati dalam pemilihan kata, gambar, dan jenis wajah. Gak cuma itu nih teman-teman, ternyata berbagai bentuk dramatis dalam penyajian peristiwa juga digunakan dalam pers Eropa ini. Sehingga dari penelitian tersebut disimpulkan sebuah hipotesis nih, bahwa selama rentang waktu seminggu itu, sebelum dimulainya operasi bersenjata, sebuah opini publik sudah disiapkan oleh pers untuk menerima gagasan pengeboman tanpa izin dari PBB. Dan pers juga dianggap mendramatisasi suatu peristiwa dengan penggunaan bahasa yang kaya akan majas dan metafora. Ternyata kayak gitu ya. Hasil hipotesis tersebut ternyata dibuktikan dengan ditemukannya bentuk logika media yang mana menunjukkan terjadi peningkatan jumlah artikel sehari sebelum pengeboman udara pertama. Hal ini berbeda dengan saat seminggu sebelum intervensi NATO yang dimulai karena artikel didedikasikan untuk argumen di surat kabar jumlahnya itu sangat sedikit gitu. Gak cuma itu, penyajian berita ini juga diikuti dengan kolom komentar dan foto-foto di masing-masing surat kabar. Terus, opini publik juga yang awalnya itu tidak disiapkan untuk diskusi tentang intervensi udara ini malah berujung jadi interpretasi peran pers dalam mendukung dan mengkritik sikap yang menguntungkan untuk intervensi. Kalau tadi ditemukan sejumlah peningkatan artikel di surat kabar untuk mempengaruhi opini publik, selanjutnya itu ditemukan pula penggunaan teknik persuasif dalam bentuk nama panggilan, kredibilitas sumber, bandwagon, dan teknik rasa bersalah. Nama panggilan ini sering banget dipakai dengan metafora yang tidak biasa. Contohnya adalah dalam surat kabar Ihureri de la Serra yang menyebutkan Milosevic sebagai tukang jagal. Kalau misalkan teknik rasa bersalah itu kerap digunakan dalam Frankfurter Rundschau, yakni surat kabar Jerman. Nah, teknik rasa bersalah ini tuh sebenarnya digunakan terkait fakta bahwa terdapat dua posisi yang tidak dapat didamaikan di Jerman. Jadi untuk mempengaruhi opini-opininya juga mereka menggunakan teknik rasa bersalah ini gitu. Nah, jadi teknik rasa bersalah ini itu digunakan atas dilema di surat kabar menyuarakan kedua pendapat gitu. Jadi bisa diselesaikan melalui surat kabar. Dan terakhir ditemukan pula bahwa pers Eropa kerap kali mendramatisasi suatu peristiwa dengan penggunaan berbagai gambar yang berfungsi untuk mendorong dan menciptakan rasa kasihan kepada para pembaca. Gambar yang dimunculkan terkadang memberi penekanan pada berita walaupun tidak koheren dengan teks. Jadi seolah-olah gambarnya itu lebih dramatis dibandingkan emang isi dari teksnya. Gitu teman-teman. Gimana? Apakah kalian udah ngerti? Kalau misalkan kalian masih penasaran ke bab selanjutnya, langsung aja tonton terus ya. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih Kak Dian? Sekarang kita mau masuk ke pembahasan news production. Oke, jadi dalam buku ini dibahas bahwa setelah keruntuhan komunisme pada Uni Soviet, masih terdapat beberapa pertanyaan terkait praktik kekuasaan dalam produksi berita. Nah, adanya pernyataan-pernyataan bahwa kebebasan pada media pasca komunis berarti kebebasan dari kontrol pemerintah dan penekanan pada media yang masih dilakukan oleh pemerintah perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, dalam materi ini, ruang lingkup penyelidikan akademisnya itu mengenai media pasca komunis ini telah dipersempit ke arah teori normatif, demokrasi atau kerap kali
digabungkan dengan teori modernisasi. Dengan menitik beratkan pada demokrasi dan kapitalis, media dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk mempromosikan arah pembangunan kesatuan. Media diharapkan untuk independen dan bentuk kontrol yang tidak diinginkan seperti politik, ekonomi, dan tunduk pada bentuk yang disetujui secara normatif, yaitu hukum dan kontrol opini publik. Nah, terus nih kalian dan teman-teman semua, ide kekuasaan dapat dijadikan konsep pemersatu dengan 2 ciri yang harus ada, yaitu yang pertama ada pendekatan ini mencakup pengaruh sosial yang berbeda, tidak hanya pemerintah, dan dapat diterapkan pada karakter masyarakat Rusia kontemporer yang cenderung berubah-ubah. Ada 3 sumber daya penting dalam produksi media itu sendiri, yaitu akses kekerasan atau penegakan hukum, modal ekonomi, dan sumber informasi. Selain itu, ada akses ke pembuatan aturan yang menurut Descartes juga sangat penting. Berdasarkan sumber daya yang ada, tipe ideal agen daya juga dapat dibedakan, yaitu agen negara, pengiklan, pemilik, dan sumber informasi. Nah, terus selanjutnya ada apa nih? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kepemilikan suatu media. Ternyata kepemilikan suatu media itu berimbas pada bagaimana media itu bekerja di lapangan, Kak. Nah, kalau di Rusia ini, hampir semua media itu dimiliki oleh sektor swasta atau eksternal. Dan sebagian besar itu nggak menguntungkan gitu. Karena si sektor swasta ini, elit bisnis ini, melihat kalau media itu sebagai senjata atau alat politik. Jadi mereka hanya berpikir untuk keuntungan pribadinya aja, nggak untuk keuntungan publik gitu. Nah, hal ini berimbas pada pembicaraan rutin mereka yang seringkali malah mengontrol konten atau pemberitaan di media. Jadi untuk keuntungan mereka pribadi aja. Bahkan iklan sekalipun itu ada yang termasuk iklan tersembunyi yang ditandai secara terbuka urutan tayangnya berdasarkan bayaran atau kontrak yang diajukan oleh pengiklan itu sendiri. Wah, ternyata Rusia begitu ya. Nah, agen kekuasaan yang paling sering berinteraksi adalah wartawan dengan sumbernya. Mereka itu saling bergantung satu sama lain. Biasanya hubungan ini membentuk kerjasama informal. Berbeda dengan di Rusia, sumber yang dimaksud adalah pengiklan tersembunyi seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Nah, di Rusia, suap terhadap organisasi media itu lebih awam terjadi dibandingkan dengan suap terhadap jurnalis itu secara individu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kerjasama yang informal terhadap jurnalis individu itu tanpa melibatkan uang sih, jadi kayak mereka cuma ingin benefit tapi nggak berupa uang gitu. Nah, secara keseluruhan hubungan terjadi antara reporter dan narasumber ini dapat dijadikan sarana untuk saling belajar. Saling belajar seperti apa? Kayaknya gini, sebagai seorang wartawan, segala informasi yang mereka dapatkan itu harus mereka saring baik-baik gitu, harus diseleksi dengan baik. Apakah informasi itu memuat pesan tersembunyi untuk kepentingan si narasumbernya kan kita nggak tahu ya. Dan wartawan itu juga bisa nih mempelajari taktik manipulatif dari narasumbernya. Nah, narasumbernya ini juga dapat belajar nih gimana sih caranya kita memiliki sensor secara aktif dari awal dengan menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan bagi pihak dirinya, dan juga taktik nih dalam menyampaikan informasi yang menguntungkan agar dapat diterima dan diberitakan oleh media. Jadi ternyata produksi media saat pasca komunis itu nggak hanya tentang kebebasan ya, ternyata ada untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. Iya, benar gitu. banget. Gitu teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal lanjut ke materi selanjutnya ya. Ya. Tokyo-nya masih kasihan banget, Rio. Nonton apaan sih? Itu sinetron. Sinetron apa? Ikatan Cinta. La Casa de Papel, ini tuh sinetron Eropa. Te amo, Rio. Jadi European Soap Operas itu adalah tayangan televisinya Eropa. Kalau di Indonesia itu sebutannya sinetron. Nah, tapi kalian bingung gak sih kenapa ya namanya soap gitu? Sesuai dengan artinya yaitu sabun gitu ya. Jadi sponsor soap operas ini kebanyakan itu dari perusahaan sabun dan deterjen, makanya dinamakannya soap operas gitu. Nah, sama kayak sinetron di Indonesia, di Eropa juga nih soap operasnya ini dipengaruhi dengan kebudayaannya.
Jadi ketika kita mempelajari atau menganalisis soap operanya Eropa, kita juga bisa memahami nih keberagaman budaya yang ada di Eropa. Nah, soap opera ini ada itu karena pengaruh sedikit banyaknya pengaruh dari Amerika gitu. Nah, karena Eropa ini melihat banyak peminatnya nih soap opera ini, akhirnya mereka berusaha untuk membuat soap opera versi lokal. Namun sayangnya yang laku itu yang formatnya Amerika dibanding format lokal gitu. Dan diantaranya itu yang paling rame milik lokal itu judulnya Coronation Street dan Who Is. Nah, dua ini yang rame banget di Eropa dan ini yang versi lokal gitu. Nah, di Eropa sendiri itu terbagi jadi 3 klasifikasi negara nih tentang produksi soap opera ini. Yang pertama itu ada the big producers. Ini yang dia banyak banget keluarin soap opera. Yaitu ada Inggris dan juga ada Jerman. Yang kedua, dia memproduksi 1 atau lebih dari 1, yaitu ada Yunani, ada Belanda, dan juga ada Skandinavia. Dan yang terakhir ini yang tidak memproduksi, tapi bukan dalam arti harafiah benar-benar tidak memproduksi ya. Mereka tetap memproduksi, tapi tidak sesukses yang lainnya. Yaitu ada Prancis, ada Italia, dan juga ada Spanyol. Nah, umumnya nih ada 3 bentuk atau format dari soaps yang digunakan di berbagai negara. Ada 3. Yang pertama itu dinasti. Sesuai dengan namanya, cerita soaps ini itu menggambarkan kekuatan suatu keluarga yang punya kuasa yang kuat gitu di dalam cerita tersebut. Nah, ceritanya ini melibatkan asmara, terus juga ada persaingan, dan sedikit banyak sih tentang asmara di pernikahan gitu ya, yang complicated gitu dalam kerajaan. Nah, terus yang kedua, ini ada bentuk komunitas. Sesuai dengan namanya nih, cerita ini itu yang lebih dekat sama masyarakat gitu. Ceritanya tentang keluarga yang bentuknya tuh beda-beda. Ada yang orang tua tunggal, ada yang keluarganya harmonis, ada yang terpisah-pisah, ada yang multi generasi, ada yang kelas pekerja. Pokoknya berbagai macam bentuk keluarga disatukan dan dihubungkan, dipertemukan dalam suatu komunitas gitu. Dan yang ketiga ada diadik. Nah, diadik ini ceritanya lebih dinamis gitu, karena di dalamnya itu menitik beratkan kehidupan remaja dengan asmaranya yang complicated gitu. Nah, tiap negara ini punya genrenya masing-masing. Contohnya aja Yunani, Italia, sama Swedia yang sukses dengan pola dinasti. Denmark dan Norwegia itu sukses dengan pola komunitas di beberapa pedesaan. Serta Belanda yang lebih sukses dengan pola diadik. Nah, kira-kira kenapa ya bisa terjadi hal seperti itu? Nah, setidaknya ada beberapa alasan nih, ada 3 alasan. Kenapa sih suatu genre itu hanya laku di negara tertentu aja? Yang pertama, itu adanya perspektif antropologi sosial yang menghubungkan struktur keluarga dengan sistem ideologi suatu negara. Contohnya aja Swedia nih, yang termasuk dalam tipe keluarga yang otoriter. Sehingga pola soaps yang sukses di sana itu ya pola dinasti, begitu juga di Jerman. Nah, yang kedua, ini adanya hubungan komunikatif tertentu dengan penonton. Nah, hubungan komunikatif ini diadaptasikan dalam karakter utama supaya penonton ini dapat memahami jalan ceritanya dengan lebih baik gitu, karena lebih relate. Dan yang ketiga adalah masalah sosial masing-masing negara. Contohnya aja di Inggris dan Jerman yang berkutat pada masalah pengangguran, narkoba, kenakalan remaja, dan sejenisnya. Sehingga soaps yang laku di negara sana itu ya berkutat dengan masalah tersebut gitu. Nah, aku juga mau diskusi nih, kalau menurut kamu Indonesia itu paling sering pakai format yang mana ya? Dan menurut kamu juga, kenapa sih pola tersebut bisa laku di pasaran Indonesia? Coba komen di bawah ya. Nah, itu dia sekilas tentang soap operas alias sinetronnya di Eropa. Nah, karena produksi soap lokal ini punya peran yang sangat penting dan signifikan dalam suatu negara, jadinya layak untuk tetap dilakukan nih. Karena mengandung nilai budaya, terutama mereka yang mengambil cerita budaya suatu negara gitu. Mengandung budaya lokal dan juga tentunya mempengaruhi ekonomi suatu negara.
baik dalam proses produksinya maupun proses distribusinya. Nah, cukup sekian yang bisa aku sampaikan tentang bab European Soap Operas ini. Semoga lewat penjelasan ini teman-teman bisa mengerti ya. Terima kasih. Lu ngapain sih sibuk amat? Ini gue lagi bikin coding pemrograman. Buset dah. Cewek emang kerjanya begini ya? Ini mah kerjaan cowok. Sama kalau cewek-cewek tuh kerjaannya liatin sosmed aja, menonton YouTube. Udah 2022 masa ya lo masih beda-bedain gender. Zaman sekarang tuh ya semua juga bisa dilakuin sama cewek, emang cowok doang. Nih yang penting lu buka YouTube ini nih biar lo ngerti, biar gak usah beda-bedain lagi tuh gue sama cowok. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Regina. Pada video kali ini kita bakal membahas tentang gendering the internet claims. Nah, pasti bingung kan apa sih gendering internet claims ini? Oke, simak baik-baik ya. Nah, terdapat 3 claims yang menunjukkan interpretasi internet, yaitu yang pertama ada feminim, yang kedua ada maskulin, dan yang ketiga ada tanpa gender atau melahirkan gender baru. Nah, jadi apa sih maksud dari ketiga claims ini? Oke, kita bakal bahas satu persatu. Nah, menurut sejarah, beberapa sarjana feminim mengklaim bahwa internet itu merupakan media seorang wanita. Kenapa? Karena menurut mereka, wanita sangat membutuhkan komunikasi internet dan cenderung lebih aktif mengidentifikasikan diri mereka di internet. Bahkan untuk berteman dan membuat forum, berdasarkan analisis, wanita cenderung lebih nyaman di internet. Makanya, para sarjana feminim mengklaim bahwa internet merupakan surganya para cewek-cewek. Oh iya, ada satu alasan lagi kenapa para sarjana feminim mengklaim bahwa internet adalah sarana para cewek-cewek. Kalian tahu nggak kalau para produsen dan e-commerce di luar sana banyak berani menjual produk mereka dengan kuantitas yang banyak karena hampir 100% cewek-cewek di luar sana itu komunikatif sebagai konsumen. Wah, gak heran lagi ya. Tapi beberapa tahun yang lalu, visi para sarjana feminis internet mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ternyata malah banyak didominasi oleh laki-laki. Nah, faktor seperti sosial psikologi, struktural, budaya dasar masyarakat patriarki seakan membatasi perempuan untuk ikut serta baik sebagai konsumen maupun produsen pada bidang TIK ini. Bahkan seorang editor bernama Eric Carter mengatakan bahwa wanita adalah ancaman nyata bagi mereka sebagai peretas. Nah, karena adanya 2 klaim yang menganggap internet ini didominasi oleh masing-masing gender mereka, maka dari itu seiring berkembangnya teknologi dan zaman muncullah istilah yang bernama cyberfeminisme, di mana konsep-konsep klaim gender di semua dimensi mulai memudar dan dapat berjalan beriringan sesuai dengan sasaran masing-masing tanpa mempedulikan lagi siapa yang ahli sebagai aktor sosial internet maupun identitas gender dan individu. Nah, udah pada ngerti kan? Jadi jangan batasi lagi ya kemampuan dan keinginan kamu pada perkembangan teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Zaman udah makin modern aja ya nak, apa-apa aja gampang didapet, canggih-canggih lagi. Bener banget tuh, seiring berkembangnya zaman, teknologi kita dan juga gaya hidup kita juga berkembang. Dimulai dulu yang apa-apa serba tradisional dan manual, namun karena sekarang sudah ada teknologi canggih, jadi manusia lebih memilih teknologi-teknologi canggih yang ada. Nah, makanya nggak usah kaget kalau misalnya gaya hidup manusia seiring berkembangnya zaman tuh, gaya hidupnya semakin meningkat. Nah, sekarang kita bakal ngejelasin tentang lifestyle. Oke, nah organisasi atau perusahaan itu yang beroperasi di beberapa pasar, mereka itu biasanya baik sebagai produsen atau penyalurnya. Nah, mereka tuh mengelompokkan pasaran mereka itu berdasarkan kayak kebutuhan dan keinginan konsumennya. Nah, jadi konsep segmentasi pasar merupakan proses di mana pasar tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki layanan atau minat
dan kebutuhan dan keinginan yang relatif sama. Jadi setiap konsumen-konsumen yang udah dibagi-bagi secara homogen oleh pasar itu kemungkinannya itu kurang lebih memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama ya teman-teman. Selanjutnya banyak kriteria-kriteria yang dipakai untuk menetapkan kelompok-kelompok homogen pada setiap konsumen. Nah, yang pertama itu ada produk spesifik. Produk spesifik ini merupakan segmentasi atribut perilaku konsumen, di mana segmentasi ini membagi konsumen berdasarkan perilaku pembelian mereka dalam kategori yang relevan atau manfaat yang diperoleh dari kategori produk tersebut. Selanjutnya itu ada secara general. Secara general itu maksudnya adalah segmentasi atribut, di mana atribut konsumen ini dibagi berdasarkan bentuk fisiknya. Nah, kayak berdasarkan letak geografis, berdasarkan sosial dan budaya mereka. Jadi konsumen itu dibagi atas itu ya. Selanjutnya ada segmentasi dari atribut psikologinya, berarti secara psikolognya. Gimana perkembangan itu berdasarkan pada analisis standar kepribadian masyarakat. Misalkan masyarakat ini tuh lebih cenderung ke menggunakan internet sebagai lahan untuk berjualan atau hanya sekedar untuk mendapatkan informasi. Namun dari 3 segmentasi di atas yang menjadikan dasar dari konsumen ini adalah itu disebut sebagai psikografis. Psikografis ini merupakan gaya hidup seseorang yang terlihat dari keefektivitasan komunikasi mereka. Jadi biasanya para produsen itu mereka memproduksi apakah itu berita ataupun dalam bentuk barang itu sesuai dengan kondisi gaya hidup konsumennya gitu. Jadi gitu Ivana. Oke, terima kasih Kak Gina. Terus aku mau nambahin ini kalau tentang di lifestyle atau gaya hidup tuh ada yang dinamakan postmodernisme. Jadi postmodernisme ini adalah hal yang menekankan estetika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentu saja estetika ini memiliki implikasi mendalam bagi budaya konsumen. Nah, setiap manusia tuh pasti yang kita tahu punya daya tarik masing-masing, betul ya Kak Gina? Betul banget. Misalnya pada produk, media maupun layanan. Nah, dengan demikian daya tarik ini akan dijadikan sebagai peluang pasar nih oleh para pembisnis. Adanya suatu produk yang disukai masyarakat akan menjadi ide nih untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau masyarakat suka sesuatu pasti langsung dijual nih, bener ya, sama pembisnis. Nah, seorang pembisnis itu harus cerdas untuk memutuskan bagaimana cara untuk menarik segmen pasar. Untuk menarik dan memotivasi kelompok atau konsumen, pedagang harus mendapatkan wawasan mengenai profil psikologis konsumen, yaitu gaya hidup si calon pembeli. Nah, sebagai pembeli dalam memilih atau membeli suatu produk, kita juga harus melihat, selain melihat dari nilai estetikanya, kita juga harus bisa melihat dari segi kebermanfaatannya ya Kak Gina. Jangan asal beli-beli doang. Nah, produk yang bermanfaat pasti akan dibutuhkan bagi segala orang. Namun untuk mendapatkan produk tentunya kita juga harus memikirkan aspek ekonomi yang kita punya. Nah, sebagai konsumen kita dapat membandingkan harga suatu produk dan juga kebermanfaatannya. Jadi sebagai konsumen yang pintar, kita juga harus melihat kebermanfaatannya, estetikanya, dan juga dari segi ekonomi. Jangan langsung beli-beli aja. Jadilah konsumen yang pintar. Ya gak Kak Gina? Bener banget Kak Ivana. Buset, masih zaman nih baca majalah fisik kayak gini. Sekarang mah udah ada semua di HP kayak beginian. Ngapain beli kayak gini lagi? Lu kan tahu HP gue rusak, terus kemarin HP gue tuh timut-timut doang. Saran gue nih ya, lu beli deh nih HP yang bapak gue beliin di Zimbabwe. Nah, dari sini lu bisa lihat tuh berita politik, ekonomi. Nah, yang kayak gini-gini nih model ada di sini. Sekarang tuh zaman udah modern, lu juga harus modern. Lu pada ada yang punya saldo e-wallet gak? Enggak lah, ini akhir bulan kali, krisis moneter. Ya elah, ini masalahnya ada berita yang lagi gue ikutin. Dan satu media ini ngasih berita yang paling update. Jadi gue mau langsung beli sekarang juga. Walah, lu langganan majalah online, pantas nggak pernah ketinggalan berita. Nah, jadi Dian merupakan salah satu konsumen dari suatu media informasi.
By the way, ngomongin tentang konsumen, jadi gue punya sejarah tentang konsumen dari Turki. Kira-kira kalian pada mau denger gak? Mau dong. Ih, seru banget, itu menarik banget pastinya. Kalian mau denger gak? Kalau kalian mau denger, yuk disimak baik-baik. Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin materi mengenai sejarah dari konsumen nih. Jadi aku punya cerita tentang sejarah konsumen yang ada di Turki. Jadi pada tahun 1980-an, Turki tuh ada peningkatan jumlah surat kabar atau majalah Islam yang diterbitkan. Nah, kehadiran majalah wanita Islam ini memiliki banyak banget peminat karena di dalam majalah ini memuat tentang berbagai fashion hijab. Nah, dengan demikian para masyarakat Turki mulai mengubah penampilannya dengan menggunakan hijab. Jadi yang sebelumnya belum berhijab karena ada tren di majalah ini tentang fashion berhijab, mereka semua jadi mulai berhijab. Nah, tapi hal ini tuh menjadi pro dan kontra teman-teman karena ada dua sudut pandang mengenai perbedaan gaya hidup dari wanita yang sebelumnya belum berhijab jadi berhijab. Yang pertama dari sudut pandang agama, yaitu karena dari Islam itu sendiri menganjurkan bahwa wanita itu harus menutup auratnya gitu. Tapi kalau menurut pandangan politik, hal ini justru dipandang sebagai penyebaran politik Islam, di mana adanya majalah ini adalah sebagai lahan berbisnis. Lalu media seperti surat kabar, majalah, buku, film, maupun program radio serta televisi juga memungkinkan adanya siaran Islam nih di Turki. Nah, adanya hal ini tuh membuat para konsumen media mau tidak mau mengkonsumsi siaran tentang Islam meskipun mereka tidak menganut ajaran Islam. Nah, dengan terkenalnya majalah Islam di Turki ini membuat tidak sedikit orang menganggap bahwa wanita adalah simbol modernisasi dan mendorong majalah-majalah perempuan untuk menawarkan gaya hidup baru dan modern pada perempuan Turki. Nah, fashion hijab ini seringkali dikritik oleh berbagai jurnalis yang tidak menganut ajaran Islam karena menurut mereka majalah ini adalah salah satu penyebaran tentang Islam untuk menirukannya dalam kehidupan sehari-hari meskipun konsumennya itu tidak menganut ajaran Islam. Singkatnya, apapun yang diterbitkan oleh media dengan peminat yang banyak maka akan dikonsumsi secara mentah-mentah bagi para konsumennya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa bisa kita hindari. Untuk iklan fashion Islam di majalah Turki ini terdapat dua fase nih teman-teman. Fase yang pertama seperti contoh di sini, iklannya itu hanya ilustrasi aja, di mana iklan ini tidak memperlihatkan wajah perempuan Turki. Tidak diperlihatkan wajah ini merupakan salah satu larangan di Islam tentang perempuan dari pandangan laki-laki. Jadi sebagai perempuan kita harus membatasi pandangan pada laki-laki gitu. Nah, pada fase ini peragaan busana sebagian besar adalah untuk produk kerudung saja dengan mengajarkan tata cara bagaimana cara berkerudung, bagaimana fashion tentang kerudung itu sendiri gitu. Dan untuk fase selanjutnya, fase yang kedua itu adalah ditandai dengan menciptakan strategi pemasaran seperti merek dan gambar. Sebagian besar iklan menggunakan foto model seperti contoh di sini. Nah, contoh ini tuh diperkuat dengan adanya teks dan mengajak konsumen untuk membeli produk ini. Jadi biasanya pada fase iklan yang ini udah tergambar jelas nih, ada mukanya, terus juga biasanya ada teks tambahannya supaya konsumen lebih tertarik lagi untuk membeli barang yang dijual. Buset, gaya kerudung macam apa begini? Emang gitu, emang kayak begitu. Lu nggak tahu itu lagi in banget tahu di majalah ini. Ini terus ya. Kalau gue cat rambut warna merah kayak gini tuh oke gak sih? Aduh, si Nata emang deh, masa apa yang lu lihat dari media lu langsung percaya terus lu kayak langsung ikutin gitu aja sih? Makanya lu kalau jadi konsumen mah kalau lihat ini deh, pilih dulu kek. Gitu ya. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melakukan pembahasan terhadap materi mengenai jurnalistik dan budaya media itu sendiri, kali ini kita akan menyertakan kasus-kasus yang ada di Indonesia dalam rentang waktu
tahun 2020 sampai 2002 saat ini. Nah, pasti pada nggak sabar kan? Dan penasaran banget. Oke, kita langsung aja masuk. Jadi di sini itu kita mengangkat kasus mengenai Festival Layangan Naga sebagai Hari Peringatan Pers Nasional 2022, upaya jurnalis Kota Probolinggo angkat kearifan lokal. Nah, dalam berita ini dijelaskan bahwa festival yang diadakan pada 12 Februari lalu itu dihadiri oleh para wartawan serta pemerintah kota atau Pemkot Probolinggo. Gitu, teman-teman. Nah, dalam hal ini itu Wali Kota Probolinggo yakni Habib Hadi Zainal Abidin bersama dengan jajaran pejabatnya itu turut menghadiri acara tersebut, jadi sebagai bentuk dukungan mereka juga di acara festival itu. Nah, ternyata acara festival ini tuh nggak hanya sekedar peringatan doang, tapi kegiatan ini itu dimaksudkan untuk para jurnalis di wilayah Kota Probolinggo dalam mengenalkan kearifan budaya lokal dan potensi wisata di Pantai Permata Pilang kepada khalayak luas. Nah, bisa dilihat di foto ini merupakan foto dokumentasi kegiatan mereka. Kemudian dalam berita tersebut dijelaskan bahwa selama kegiatan berlangsung, semua jurnalis yang hadir itu berbaur menjadi satu kesatuan tanpa membedakan satu sama lain, nggak ngebedain nih kayak oh dia dari jurnalistik televisi atau dia jadi dari jurnalistik koran, itu nggak sama sekali. Kemudian kebersamaan tersebut dinilai oleh sang wali kota sebagai bentuk komitmen jurnalis demi membawa edukasi pada bidang jurnalistik tersendiri bagi masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya. Wah, keren banget ya. Nah, selain itu, momentum peringatan Hari Pers Nasional tersebut juga merupakan sarana untuk mengangkat serta mengenalkan potensi yang dimiliki oleh Pantai Permata Pilang, sehingga dapat dilakukan pengembangan bersama para rekan media di masa yang akan datang. Gak cuma itu, teman-teman, Habib Hadi Zainal selaku Wali Kota Probolinggo juga menyampaikan bahwa media saat ini sudah menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi. Hal ini perlu diperhatikan agar masyarakat tidak akan termakan kembali oleh berita hoax yang ada, gitu. Jadi, dengan diselenggarakannya acara ini diharapkan bagi rekan-rekan media untuk selalu saling bekerja sama, tanpa harus membedakan antara media harian ataupun mingguan. Hal tersebut dilakukan guna mendorong majunya Kota Probolinggo ke arah yang lebih baik. Gimana? Kira-kira studi kasusnya itu menarik kan ya, teman-teman? Mungkin kalau studi kasus doang kayaknya kayak kurang gitu. Berarti selanjutnya kita bakal ngaitin studi kasus ini. Stay tune terus. Oke, teman-teman, setelah tadi kita memaparkan kasus yang terjadi di Indonesia, selanjutnya kita bakal mengaitkan dengan materi-materi yang tadi udah kita bahas. Oke, yang pertama itu kita akan mengaitkan dengan Journalistic Codes of Ethics in Europe, atau kita kaitin dengan materi kode etik jurnalistik di Eropa. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut nih, teman-teman, dapat ditemukan beberapa keterkaitannya sama materi ini. Di mana sih letaknya? Nah, hal ini terletak pada penjelasan bahwa kegiatan festival diselenggarakan untuk membawa edukasi jurnalistik serta mengenalkan kearifan budaya lokal kepada masyarakat Probolinggo. Penjelasan tersebut ternyata sejalan dengan fungsi kode etik jurnalis yang mempresentasikan akuntabilitas kepada publik. Artinya, seorang jurnalis bertanggung jawab atas penulisan berita kepada khalayak luas. Walaupun dalam kasus yang tadi udah kita jelaskan lebih mengarah kepada pemberitaan mengenai budaya, tetapi tetap fungsi tersebut memainkan perannya. Tidak hanya itu, pernyataan mengenai posisi jurnalis yang menjadi ujung tombak penyampaian informasi juga sesuai dengan fungsi perlindungan terhadap integritas dan profesionalisme mereka. Dengan kata lain, kode etik jurnalistik beserta fungsi yang dianut oleh jurnalistik di Eropa ini ternyata juga berlaku di Indonesia. Wah, sebuah pemahaman baru ya. Dengan adanya kasus tersebut kita bisa membandingkan jurnalistik di Eropa dan di Indonesia. Begitu, teman-teman. Selanjutnya kita bakal kaitin sama materi apa ya? Simak terus ya. Wah, ternyata keterkaitan selanjutnya ini masih dibahas sama aku nih, teman-teman. Jadi, untuk keterkaitan selanjutnya ini kita akan membahas terkait materi Infosuation in European Newspaper atau Infosuation di koran Eropa. Nah, dari kasus yang tadi itu kita bisa melihat bahwa kegiatan ini itu dimaksudkan untuk mengangkat budaya kearifan lokal bagi para jurnalis. Tujuan tersebut nantinya akan tercapai jika penulisan berita menggunakan teknik persuasif yang termasuk dalam bentuk infosuation. Sesuai dengan penjelasan pada bab sebelumnya juga, bahwa infosuation itu merupakan suatu istilah yang disandingkan dengan istilah infotainment dalam bidang
pertelevisian. Kalau misalkan InfoStation kan dalam bidang jurnalistik ya. Nah, terus mengenai hal itu dapat dilihat pada koran Eropa yang tadi udah dijelasin nih teman-teman. Jadi di dalamnya kan dilakukan pemberitaan yang menyatakan argumen terkait pengeboman udara sebagai logika media agar berpengaruh pada opini publik. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa kalau misalkan hal ini dilakukan di jurnalistik Indonesia, maka upaya untuk mengenalkan budaya lokal itu akan bisa tercapai gitu. Kemudian hal itu juga tentunya harus disertai dengan argumen-argumen mendukung ya. Nah, hal ini tentunya dilakukan biar para pembaca itu tertarik nih dengan kebudayaan Probolinggo, dengan kata-kata yang persuasif. Mereka akan terdorong untuk kayak, wah bagaimana sih budaya Probolinggo ini gitu. Selanjutnya, para jurnalis juga dapat menggunakan metafora-metafora seperti halnya pada koran di beberapa negara Eropa yang telah dijelaskan sebelumnya. Gimana teman-teman? Udah kebayang kan? Kalau kayak gitu, lanjut aja kali ya ke keterkaitan. Ternyata keterkaitan selanjutnya ini nih berkaitan langsung dengan materi news production. Mungkin teman-teman bingung ya, apa sih sebenarnya keterkaitannya dengan news production ini? Nah, keterkaitan antara studi kasus dengan materi news production adalah tentang kepenulisan berita. Suatu media dan wartawan yang turun langsung ke lapangan memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk memberikan edukasi. Bukan hanya berfokus untuk mencari keuntungan pribadi maupun memotokkan, media dan jurnalis untuk juga memiliki peran bersama agar masyarakat tidak akan termakan oleh berita hoax yang ada atau bahkan yang diciptakan oleh jurnalis itu sendiri. Wah, gimana? Menarik banget kan keterkaitannya? Mungkin kita bakal lanjut aja kali ya keterkaitan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas keterkaitan antara studi kasus yang kita ambil dengan materi soap opera. Nah, apa sih coba kaitannya? Jadi, kaitannya itu seperti produksi soap opera yang berbeda nih di tiap negaranya, genre-genrenya. Hal yang sama berlaku dalam dunia jurnalistik, teman-teman. Suatu konten yang disajikan oleh media disarankan agar sesuai dengan budaya yang berlaku di mana konten tersebut dibuat. Tentu saja jika festival layangan itu diselenggarakan atau diberitakan di media luar bukan di Indonesia, tentu tidak seramai jika itu diberitakan di Indonesia, karena kan memang itu budayanya Indonesia kan. Nah, maka dari itu hal ini berkaitan juga dengan peran penting jurnalis untuk mengikut sertakan budaya Indonesia dalam setiap tulisannya agar dapat memperkuat identitas nasional kita. Begitu teman kaitannya, semoga mengerti ya. Oke, selanjutnya aku bakal ngaitin contoh kasus dengan materi Gendering the Internet Slimes. Berdasarkan studi kasus di atas, jika dikaitkan dengan pembahasan Gendering the Internet Slimes, dapat dilihat bahwa seiring berkembangnya teknologi dan zaman, maka pandangan seseorang akan ikut berkembang juga. Nah, yang dulunya internet ini sempat diklaim menjadi wadah atau tempat bagi para feminis maupun maskulin, maka sekarang pandangan masyarakat mulai terbuka, yaitu menjadikan wadah internet ini untuk tidak lagi hanya sekedar identitas pribadi, namun juga sebagai wadah untuk memperkenalkan kearifan lokal ke khalayak luas. Nah, dengan adanya festival layangan naga HPN 2022 ini, para jurnalis yang berasal dari berbagai macam media dan berbagai gender semuanya bersatu dan saling berbagi kebersamaan tanpa meninggalkan maupun merendahkan pihak manapun. Nah, di sini udah terlihat nih gimana cyberfeminisme lah yang dapat memudarkan pandangan dan konsep-konsep gender di berbagai dimensi yang telah diklaim pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dengan adanya hal ini, seluruh elemen pun ikut serta berpartisipasi baik sebagai produsen maupun konsumen media internet. Selanjutnya, apa sih kaitan contoh kasus dengan materi lifestyle segmentation?
Nah, berdasarkan studi kasus tersebut terdapat keterkaitan terhadap segmentasi gaya hidup dengan adanya segmentasi gaya hidup masyarakat yang telah terbagi menjadi beberapa kelompok homogen yang sesuai dengan minat dan gaya hidup masyarakat saat ini. Nah, terlihat di contoh kasus di atas bagaimana Wali Kota Probolinggo menyelenggarakan kegiatan yang memiliki tujuan sosial budaya yang sesuai dengan masyarakat dan bergabung di dalam acara tersebut, sehingga acara yang diselenggarakan tepat pada sasarannya. Selain itu, semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula keinginan masyarakat untuk memilih hal-hal yang lebih modern. Nah, jika dulu kita menerima informasi hanya dari mulut ke mulut, sekarang sudah banyak sarana atau media yang menyediakan informasi koran, majalah, atau artikel. Nah, masyarakat pun memilih media baru tersebut untuk mendapatkan sebuah informasi. Oke, di sini aku mau menyampaikan gimana sih perspektif penulis terhadap kasus dan materi yang sudah kami tulis. Nah, berdasarkan materi mengenai jurnalistik dan budaya media atau journalism and media culture, kami sebagai penulis menyadari bahwa keberadaan kode etik jurnalistik yang sedemikian rupa merupakan kunci dari pemberitaan di tiap-tiap media. Tidak hanya sebatas media cetak saja, tetapi media televisi hingga media digital saat ini. Kode etik tersebut sudah diterapkan oleh para jurnalis di berbagai negara, khususnya Indonesia, dengan cukup baik. Namun, di sisi lain, permasalahan mengenai tersebarnya berita hoaks yang tidak mementingkan akuntabilitas kepada publik justru kini menjadi lebih marak terjadi di media digital dibandingkan media konvensional, seperti koran dan majalah. Dari keadaan tersebut, dapat dikatakan materi jurnalistik di Eropa menjadi sebuah perbandingan dengan keadaan di Indonesia yang juga didukung oleh studi kasus sebelumnya. Nah, selain itu, dari pembahasan materi yang mencakup produksi berita ini, penulis juga melihat bagaimana seorang jurnalis menentukan segmen pasar untuk menyebarluaskan berita atau informasi yang mereka tulis agar berita tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sejalan dengan sasaran berita jurnalis tersebut. Nah, setelah kita simak penjelasan materi tadi, sekarang dapat kita petik kesimpulan bahwa jurnalis berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam penulisannya, jurnalis juga memperhatikan kode etik di mana mereka harus bersikap jujur dan bertanggung jawab atas semua informasi yang diberikan kepada publik guna meminimalisir penggiringan opini publik ke arah yang negatif. Seperti yang kita tahu, zaman semakin canggih dan modern, gaya hidup kita juga semakin meningkat, yang dimana sekarang kita dapat mengakses dengan mudah informasi dari segala belahan dunia. Dengan demikian, sebagai konsumen kita harus bertindak cerdas untuk tidak termakan berita hoax. Halo, udah selesai ya nonton videonya? Jadi itu tadi materi-materi yang udah kita sampaikan. Semoga kalian bisa pahami dan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!